Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ustazah lagi di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membacakan doa dan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Nah, hari ini kita membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya kita sudah membahas proses peraturan perundang-undangan 1-4 dan yang sekarang yang kelima, yaitu adalah peraturan presiden atau Perpres. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. A. Pembentukan panitia antar kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian oleh pengusul. B. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. C. Pengesahan dan penetapan oleh presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang nyata-nyatanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. A. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. C. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. 1. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. 7. Peraturan daerah atau kota. Peraturan daerah atau Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah yang lainnya. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. A. Rancangan perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. 2. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. A. 1. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. 3.
Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Selanjutnya kita akan membahas tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apa-apa saja sikapnya? Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang terbiasa hidup taat kepada aturan. Di antaranya adalah kepatuhan yang lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contoh, orang yang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Orang yang tidak konsumsi narkoba akan memiliki tubuh kuat dan pikirannya sehat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut. A. Pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum seperti jual beli, sewa, menyewa, dan perjanjian. B. Pemahaman kaidah-kaidah. Hukum pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. C. Sikap terhadap norma-norma. Hukum perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan nilai buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. D. Perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan kepada perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dan kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi baik. Salah satu aturan kewajiban adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Nah, dari penjelasan tadi, di sini Ustazah memberikan tugas. 1. Tuliskan perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan bernegara. Minimal 5 di masing-masing lingkungan. Nah, ini contohnya udah Ustazah buat. Contohnya bisa dilihat ini. Perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan bernegara. Contohnya membayar pajak. Dan buatlah selanjutnya B, C, D sampai F-nya. Terus buat juga yang di lingkungan masyarakat, buat juga di lingkungan sekolah, buat yang rapi, dan jangan lupa buat episodenya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.